Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala syakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allah aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al malikul haqqul mubin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin sebangsa setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Anggaplah Ramadan ini sebagai pertemuan terakhir, karena kita tidak akan mengetahui apakah Ramadan yang akan datang masih bisa dipertemukan oleh Allah atau tidak. Semuanya tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tadri nafsu madza taqsibu ghadan. Apa yang terjadi besok hari, apa yang akan terjadi minggu yang akan datang, apa yang akan terjadi bulan yang akan datang, apa yang terjadi tahun yang akan datang, tidak semua orang yang mengetahui, karena ini merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala, yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sebangsa setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya itu mari kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk jangan kita lewatkan begitu saja, tapi jadikan Ramadan ini sebagai tempat untuk menanam amaliyah, karena hanya Ramadan ini yang diberikan oleh Allah bulan spesial, bulan yang penuh nutrisi, bulan yang padat akan berbagai kenikmatan. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan mengambil sebuah tema, yaitu Ramadan sebagai Syahrul Tarbiyah, bulan pendidikan, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudalin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah menurunkan bulan Ramadan ini sebagai bulan diturunkannya Al-Quran, sebagai huda, sebagai pendidikan bagi orang-orang yang mau mengambil hikmah itu. Nah, Rasulullah SAW pernah bersabda, arba'ati min syahadatil mar'i. Ada 4 cara, ada 4 konsep, ada 4 perkara yang bisa mengantarkan jalan menuju kebahagiaan manusia. Yang pertama adalah bila ilmi ulama, ilmunya para ulama. Artinya apa? Artinya negara ini, bangsa ini, masyarakat ini akan bisa menjadi baik kalau ada bimbingan seorang ulama. Terjadinya berbagai macam tindak kejahatan, terjadinya berbagai macam tindak keributan, tukaran, pembunuhan, dan lain sebagainya, itu karena banyak orang yang tidak mengetahui, tidak terbimbing oleh ulama. Oleh karenanya itu peranan ulama dalam pembangunan bangsa ini sangat diperlukan, karena masyarakat akan terarah, masyarakat akan terbimbing, generasi bangsa ini akan menjadi generasi yang baik karena mendapatkan bimbingan-bimbingan itu. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menyampaikan pula ad-dunya bustanun,
dunia itu bagaikan sebuah kebun yang hanya akan bisa menjadi baik manakala di dalamnya terdapat orang-orang yang berilmu. Jadi kalau kita ingin menjadi ke depan ini menjadi bangsa yang baik, generasi yang baik, maka bekalilah ilmu. Man aradad dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin sukses di dunia, maka mereka harus mempunyai pengetahuan. Barang siapa yang juga ingin sukses di akhirat, mereka juga harus tahu ilmunya. Ilmu ini merupakan bagian terpenting dalam menghadapi persaingan hidup ini. Kita ini di era global, di era persaingan bebas, di era persaingan untuk menghadapi banyak problem-problem ini, maka salah satu cara jalan yang harus kita lalui adalah kita harus menjadi manusia yang berkualitas. Dalam menghadapi persaingan ini, umat Islam tidak hanya cukup dengan berdiam diri. Dengan menghadapi persaingan dunia sekarang ini, umat Islam tidak cukup hanya dengan mengandalkan mayoritas, the majority of the population Indonesia Muslim. Tidak hanya mengandalkan penduduk negara kita terbesar Muslim, tapi kita tidak punya peranan ilmu. Kalau kita bangsa yang akan menghadapi persaingan tidak punya daya kemampuan, tidak punya ilmu, tidak mumpuni, maka kita tidak akan bisa menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama pada anak-anak siswa SMK Pawiyatan yang saya cintai. Jadi Allah menurunkan ayat pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu perintah untuk membaca. Supaya kita punya peranan hidup, supaya kita berkualitas, supaya kita bisa memenangkan persaingan global ini, modal utama adalah pendidikan. Yarfa'ilahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kalau kalian ingin diangkat martabatmu, diangkat derajatmu, dimenangkan persainganmu dengan berbagai komunitas manusia, kalian harus membekali diri dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Inilah dikatakan Ramadan sebagai syahrul tarbiyah, bulan pendidikan, karena pada Ramadan ini diturunkannya Al-Quran supaya kalian ini tidak menjadi manusia yang bodoh, agar tetap selalu membaca dan membaca. Dengan demikian Allah akan memberikan kemampuan kalian, Allah akan mengangkat derajatmu kalau kalian ini bisa berkualitas. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang saya cintai, di masa yang akan datang kamu akan menghadapi banyak kompetisi, akan menghadapi berbagai komunitas manusia. Di tempat pekerjaan pun kamu juga akan menghadapi persaingan. Kalau kalian tidak punya kemampuan, daya saing, maka kalian akan ditinggalkan oleh pesaing-pesaing kamu, sehingga kamu tidak akan bisa banyak punya peranan dalam kehidupan ini. Oleh karenanya itu, untuk menghadapi persaingan global di masa yang akan datang, jadikanlah generasi yang berkualitas sehingga kamu mampu menjadi pesaing untuk memenangkan pertandingan ini. Ilmu itu ada dua, ilmu dunia dan ilmu akhirat. Ilmu dunia termasuk biologi, fisika, kemudian matematika, bahasa Indonesia, dan lain-lain itu bagian dari ilmu dunia. Nah, kalian tidak akan bisa mengakses berbagai kenikmatan di bumi Allah ini kalau kalian tidak punya kemampuan. Allah Subhanahu wa taala menyediakan bumi ini penuh dengan berbagai kenikmatan yang hanya akan bisa terakses, terangkat, berguna, bermanfaat kalau disentuh dengan ilmu-ilmu pengetahuan. Kalian tidak akan bisa menjadi seorang dokter yang baik kalau kalian tidak punya ilmu. Bagaimana cara membuat obat dan penangkalnya? Nah, itu membutuhkan ilmu.
Kalian juga tidak akan bisa menjadi seorang ekonomi yang sukses, saudagar yang sukses, kalau kamu tidak punya pengetahuan ilmu yang berhubungan dengan ekonomi. Kalian juga tidak akan bisa menjadi seorang guru yang baik kalau kalian tidak punya bekal ilmu. Oleh karena itu, likulli syai'in thariqun, segala sesuatu itu ada jalannya, dan jalan menuju surga itu pun juga pakai ilmu. Kalian tidak akan bisa masuk surga kalau kalian tidak tahu cara ilmunya. Bagaimana cara mandi besar, bagaimana cara hidup sesuai dengan syariah, bagaimana hidup bermuamalah, bagaimana hidup sesuai dengan tata aturan Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu ada ilmunya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah kalian itu meningkatkan kualitas kehidupan sehingga kamu nanti akan bisa menjadi generasi yang baik. Jadi pertama kali yang bisa membawa kesuksesan kebahagiaan manusia itu pertama adalah bila ilmi dengan ilmu. Yang kedua, dunia ini hanya akan bisa menjadi baik manakala di dalamnya ada almar'atu solehah, wanita yang solehah. Wanita yang solehah itu yang kayak apa? Wanita solehah itu adalah wanita yang baik secara spiritualnya, juga baik secara hubungan sosialnya. Jadi tidak cukup hanya baik dalam ibadahnya, tapi hubungan komunikasinya tidak baik, itu bukan bagian dari wanita yang solehah. Oleh karena itu, wanita yang solehah adalah wanita inna durta ilaiha syarotka. Wanita yang solehah itu adalah wanita yang bila dipandang itu menyenangkan. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyatakan al-mar'atu imadul bilad. Wanita itu adalah tiangnya negara. Kalau wanitanya baik, bangsa ini menjadi baik, negara ini akan menjadi baik, masyarakat ini menjadi baik. Tapi kalau wanitanya fasyadat, rusak, maka bangsa ini akan menjadi rusak pula. Karena seorang wanita adalah sebagai tarbiyatul aula, pendidikan awal anak-anak besok. Oleh karena itu, untuk menjadi wanita yang baik, generasi yang solekah, auladu abrorun, membutuhkan ilmu pengetahuan, membutuhkan akhlak yang baik. Karena betapapun kalian punya pendidikan yang tinggi, kalau tidak punya etika, tidak punya akhlak, tidak punya moral, kalian tidak akan bisa hidup di tengah-tengah masyarakat. Karena yang dibutuhkan masyarakat sekarang ini selain punya ilmu pengetahuan, juga punya etika. Akhlakul karimah itu menjadi penting, karena Rasulullah SAW pun diutus ke muka bumi ini hanya untuk memperbaiki akhlak. Innamal mu'minuna ahsanuhum khuluqa. Yang dikatakan mukmin yang baik itu adalah orang yang punya budi pekerti, orang yang punya etika, orang yang berakhlak, sehingga dalam kehidupan ini akan bisa diterima di tengah-tengah masyarakat. Oleh karenanya itu, ilmu pengetahuan dan teknologi harus diberiringi dengan akhlak yang baik, sehingga kamu hidup di tengah-tengah masyarakat itu akan dihargai, akan diangkat martabatmu, akan disayang orang, dan akan memudahkan jalan menuju kebahagiaan pekerjaan nanti. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bulan Ramadan pada tausiah ini bisa membawa kemanfaatan kepada kita. Yang terakhir adalah jalan untuk menuju kebahagiaan itu apabila wa ayyakuna rizqahu fi baladi. Dalam mencari mengkail rezeki itu akan lebih baik kalau ada di negerimu sendiri. Tidak perlu harus pergi ke luar negeri, tidak perlu harus ke Hong Kong, ke Malaysia, ke Taiwan, ke Jepang, dan lain-lain sebagainya. Perlu memberdayakan, menggunakan daya nalar kamu untuk mengalir rezekimu sendiri. Makanya perlu pengetahuan yang harus kalian
bekali mulai hari ini. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan tausiah hari ini. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Barangkali ada anak-anak yang belum jelas, silahkan. Untuk termin pertama ini saya buka dengan 2 penanya saja. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak, mau izin bertanya. Saya Aulia Sandra dari kelas 10 AKL 2. Saya ingin tahu, apa sih peran puasa dalam bulan Ramadan sebagai konteks pendidikan dan pembentukan karakter? Terima kasih. Ya. Ramadan ini sebagai bulan multidimensional. Artinya bulan yang padat dengan berbagai macam nutrisi, padat dengan berbagai kenikmatan, padat dengan berbagai hal yang tidak sama dengan bulan-bulan yang lain. Salah satunya adalah Ramadan ini sebagai syahrul mubarakah, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kamu atau siapa saja berbuat satu kebaikan, nilainya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan bulan yang lain. Kamu membaca Al-Qur'an satu huruf saja, nilainya sudah lebih banyak dari bulan-bulan seperti biasanya. Nah, Ramadan juga sebagai syahrul maghfirah, bulan pengampunan dosa. Bagi orang-orang yang puasa Ramadan, ya, jadi Nabi menyatakan, man soma Ramadana imanan wahtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang puasa bulan Ramadan karena iman dan mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya itu akan diampuni. Jadi salah satu kemanfaatan faedahnya Ramadan ini sebagai bulan tarbiyah, bulan pendidikan, bulan maghfirah, bulan pengampunan, juga bulan keberkahan, syahrul mubarakah, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan itu juga sebagai bulan di mana Allah akan menurunkan Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, ya. Jadi Lailatul Qadar itu nilainya 1000 bulan, lebih baik daripada bulan-bulan yang lain. Itu diantaranya daripada kelebihan-kelebihan manfaat faedah Ramadan tadi. Sudah jelas? Sudah jelas Pak, terima kasih. Yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak, saya ingin bertanya. Saya dari kelas 10 RPL, nama saya Muhammad Wildani. Apakah menjadi orang yang bodoh atau orang yang tidak berilmu mendapatkan dosa Pak? Ya. Terima kasih. Allah menyatakan dalam Al-Quran, wala takfu ma laisa laka bi ilmun. Janganlah kamu itu melakukan sesuatu yang tidak ada ilmunya. Jadi jangan kamu berbuat sesuatu itu mengikuti kebanyakan manusia, supaya kalian besok tidak ditanya oleh Allah, dipertanggungjawabkan oleh Allah. Maka setiap langkahmu, perbuatanmu, apa yang kamu lakukan itu harus didasari ilmu. Makanya perlunya menjadikan Ramadan ini sebagai syahrul tarbiyah, bulan pendidikan itu, agar kamu itu belajar. Dengan belajar itu kamu akan mengetahui jalan yang lebih baik, jalan yang tersesat, jalan yang diridhoi itu kamu akan tahu. Makanya perlunya tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Carilah ilmu itu kewajiban bagi seorang muslim semenjak dari ayunan sampai nanti ke liang lahat. Diperintahkan untuk selalu terus belajar supaya kamu itu apa yang kamu lakukan itu didasari oleh pengetahuan, oleh ilmu,
tidak hanya mengikuti umiaknya banyaknya orang. Kalian sebagai generasi bangsa harus punya pengetahuan ilmu supaya apa yang kamu lakukan ini tidak tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya kalau kamu melakukan sesuatu yang tidak ada dasarnya dipertanggungjawabkan oleh Allah besok di akhirat. Demikian, ya. Ada yang lain? Sudah Pak, cukup. Terima kasih. Ya. Untuk mengakhiri daripada tausiah siang hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Tirukan saya supaya semuanya juga ikut bersama-sama, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa atubu ilaih wa atubu ilaik. walhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.